rajin berpuasa. Maka puasa merupakan satu kewajiban yang Allah kenakan setelah seseorang menapaki satu kondisi keimanan. Ketika kita berbicara iman, di antara makna iman itu adalah rukun iman. Di dalam rukun iman itu, yang pertama adalah iman kepada Allah. Tentu orang-orang yang berpuasa berpijak dari keimanannya yang pertama adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait sedikit keimanan kita terhadap malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita beriman dengan malaikat-malaikat yang sangat mulia, Al-Katibin, yang mereka ini diberikan tugas amanah oleh Allah untuk menulis, menjadi juru tulisnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa inna Allaha qad ja'alahum 'alaina hafidhin. Maka sesungguhnya Allah telah menjadikan mereka, yaitu al-kiram al-katibin, malaikat-malaikat mulia yang memiliki tugas untuk mencatat semua amal yang kita lakukan, hafidhin, yaitu bertugas menjaga kita. Mereka juga sebagai penjaga-penjaga kita. Qala ta'ala, Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Fitr ayat 10 sampai 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa inna 'alaikum lahafidin. Dan sesungguhnya atas kalian, yaitu lahafidin, malaikat-malaikat yang menjaga. Kiraman katibin, mereka adalah malaikat-malaikat yang mulia dan memiliki tugas untuk mencatat semua perbuatan yang kita lakukan atau bahkan niat baik yang ada di dalam diri kita masing-masing. Ya'lamuna ma taf'alun. Mereka, para malaikat kiraman katibin, mereka mengetahui apa yang akan kita lakukan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam ayat lain, yaitu surat Qaf ayat 17 sampai 18, Allah menyatakan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ingatlah ketika dua malaikat di samping sebelah kanan dan di samping sebelah kiri, qa'id, mereka duduk. Ma yalfidu min qawlin, tidaklah ada satu perkataan yang terlempar dari lisan manusia, illa ladaihi raqibun atid, kecuali bagi manusia ada malaikat yang mengawasi dan mencatat semua amal perbuatan mereka. Di dalam ayat lain surat Ar-Ra'd ayat 11 Allah menyatakan, lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Dan bagi setiap manusia ada malaikat yang terus bergiliran dari arah depan dan arah belakang mereka. Yahfazunahu min amrillah, mereka menjaganya karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam ayat lain surat Yunus ayat 21 Allah menyatakan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna rusulana yaktubuna ma tamkurun.
Sesungguhnya utusan-utusan kami, kata Allah, para malaikat, mereka semua terus mencatat dan menulis tipu daya yang kalian lancarkan. Ikhwatul iman, di dalam ayat-ayat yang tadi saya bacakan jelas sekali bahwa Allah, atas kehendak Allah menempatkan malaikat-malaikatnya baik di sebelah kanan, di sebelah kiri, di arah depan dan belakangnya. Maka ikhwatul iman, tidak ada yang lepas dari pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapapun kemudian kita berada di lorong sempit yang sangat gelap, maka semua catatan itu akan terus berjalan dan terus berjalan. Di dalam sahih dari Nabi SAW, beliau bersabda, yata'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar. Terus bergantian untuk mengawasi, menjaga kalian, yaitu para malaikat di waktu malam dan di waktu siangnya. Wa yajtami'una fi sholati subhi wa sholati al-'asr. Dan mereka, para malaikat yang bergantian menjaga malam dan siang, itu mereka berkumpul fi sholati subhi, di sholat subuh. Dengan hadis ini, maka malaikat yang menjaga malam berkumpul, malaikat yang menjaga siang berkumpul untuk bergantian penjagaan terhadap manusia. Malaikat malam akan naik ke langit membawa amal-amal kita, melaporkannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun Allah Maha tahu dan tidak butuh itu semua, tapi itulah atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sholatil 'asr, dan pada saat sholat asar, fa yas'alu ilaihi alladziina kaanu fiikum, maka para malaikat yang menjaga malam mereka akan naik untuk menuju ke Rabb, ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa yas'aluhum, maka kemudian Allah bertanya kepada malaikat yang menjaga malam yang setelah ini mereka naik ke langit, kaifa taraktum ibadi, wahai para malaikat, walaupun Allah Maha tahu, tapi itulah kehendak Allah. Bagaimana, apa posisi, bagaimana kondisi hambamu ketika kamu meninggalkan mereka? Pergantian tugas kamu lakukan, apa yang sedang mereka lakukan? Fayaquluna atainahum wa hum yusallun. Mereka, para malaikat, mengatakan, kami mendatangi mereka ketika kami bergantian, wa hum yusallun, sementara mereka sedang sholat. Kita sedang melaksanakan sholat. Wa faraqnahum wa hum yusallun, dan kami tinggalkan mereka menuju Engkau ya Allah, mereka pun sedang sholat. Alangkah indahnya ketika catatan kita setiap hari selalu kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fil hadis al-akhar, di dalam hadis lain disebutkan, inna ma'akum man la yufariqukum illa 'inda al-khala'i wa 'inda al-jima' fastahyuhum wa akrimuhum. Sesungguhnya selalu menyertai kalian, yaitu para malaikat yang mereka tidak pernah berpisah dengan kalian kecuali kalian masuk ke dalam WC, dan ketika kalian melakukan hubungan dengan istri kalian, maka hendaknya kalian malu kepada para malaikat itu dan muliakanlah mereka. Maka sungguh betapa malunya kita ketika malaikat dari kanan, kiri, depan, belakang menyaksikan kita sedang bermaksiat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam tafsir disebutkan, isnani 'anil yamin wa 'anil shimal, ada dua malaikat yang di sebelah kanan dan di sebelah kiri, yaktuban bil a'mal, mereka mencatat amal-amal kita.
Sahibul yamin yaktubul hasanat, malaikat yang di sebelah kanan kita mencatat amal-amal kebaikan. Wa sahibul shimal yaktubus sayyi'at, sementara malaikat yang di sebelah kiri mencatat amal-amal keburukan. Wa malakani akhirani yahfadhanahu wa yahrusanihi, dan dua malaikat selalu menjaga manusia baik dari arah depan dan ke arah belakang mereka. Wahidun min wara'i, satu dari arah depan, satu dari arah belakang. Maka ikhwatal iman, fahuwa baina arba'ati amla, kita senantiasa berada di antara 4 malaikat, baik dalam siang maupun dalam akhir malam. Maka kita tidak butuh lagi dengan penjagaan-penjagaan yang sifatnya mendekatkan kita kepada kesyirikan. Kita tidak butuh lagi jimat, kita tidak butuh lagi hal-hal yang mengandung kemusyrikan. Sungguh zalim kita, sangat dosa kita. Kemudian kita lebih percaya penjagaan-penjagaan yang pada hakikatnya berbahaya bagi akidah kita, daripada kemudian kita mengimani bagaimana Allah telah menjadikan malaikat sebagai utusan-utusannya, dan di antara tugasnya adalah menjaga makhluk-makhluknya atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW menyatakan, ma minkum min ahadin illa waqad wukila bihi qarinuhu minal jin, tidaklah ada di antara kalian kecuali telah Allah berikan, telah Allah bekali, telah Allah dampingi dengan korinnya, teman dekatnya, baik itu dari jin, wa qarinuhu minal malaikah, dan korin daripada malaikat. Maka kemudian para sahabat bertanya, wa iyyaka ya Rasulullah, apakah engkau juga termasuk ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, wa iya, ya, termasuk aku juga. Walakin a'anani Allah alaihi fa aslam, tetapi Allah telah menolongku dan menjadikan jin korin yang menyertaiku telah masuk Islam. Fala ya'muruni illa bi khair, maka jin itu tidak memerintahkan aku kecuali ke arah kebaikan. Ikhwatul iman, betapa telitinya Allah, betapa detailnya Allah. Di dalam sebuah hadis disebutkan Rasulullah SAW bersabda, idza hamma 'abdi bisayyi'ah, ketika ada seorang hamba, ketika hambamu mereka berniat untuk melakukan keburukan, maka fala taktubuha 'alaihi, maka kemudian Allah menyatakan, fala taktubuha, jangan kau catat dulu. Fa'in amilaha faktubuha 'alaihi sayyi'ah, kalau dia melakukannya setelah dia niat keburukan, kemudian melakukan keburukan itu, maka tulislah satu keburukan. Wa idza hamma 'abdi bi hasanatin falam ya'malha faktubuha lahu hasanah, ketika ada seorang hamba berniat di dalam hatinya untuk melakukan kebaikan, tetapi dia tidak mampu melakukannya, maka tulislah satu kebaikan baginya. Fa'in amilaha faktubuha 'ashra, maka apabila dia kemudian melakukan kebaikannya, maka tulislah menjadi 10 lipat kebaikan. Ikhwatul iman, a'azza wa iyyakum ajma'in. Betapa rahman rahimnya Allah. Satu kejahatan sudah kita niatkan dan kita tidak lakukan, ternyata kemudian itu tidak ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ketika dia berniat melakukan kebaikan dan tidak bisa melakukannya, sudah tertulis di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai satu kebaikan. Dari sini kita paham bahwa ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Sungguh tidak ada yang lepas
dari pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang beriman dengan keimanan yang benar, sehingga amal kita betul-betul murni dan dilandasi dengan keimanan yang benar. Dan semoga Allah memasukkan kita menjadi orang-orang yang selamat hatinya dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.